Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja. Dari beberapa pembahasan berita olahraga yang akan kita bahas ya tentunya, yaitu adalah Robert Lewandowski berikan nasihat penting untuk Lamine Yamal di Barcelona. Apakah nasihatnya? Mari kita bahas secara singkat dan padat juga teman-teman. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Robert Lewandowski telah menyoroti kehidupan pesepak bola muda Barcelona. Lamine Yamal kini telah menjadi sorotan publik pada saat ini. Dan untuk striker Polandia ini memberikan nasihat yang sangat bijak juga tentang penyusul konversi terbaru seputar kehidupan pribadi. Tentunya pemain yang berusia 18 tahun tersebut. Apakah gerangan juga teman-teman? Yaitu adalah sebuah kesuksesan di lapangan membuat nasib kerap namanya kerap diperbincangkan media, namun kehidupan pribadinya sempat memicu perhatian publik. Namun pesta ulang tahun yang menuai kritik juga. Robert Lewandowski itu menekankan pentingnya menemukan sebuah keseimbangan antara karir dan profesional dan kehidupan pribadi juga. Namun sorotan media akan terus mengikuti setiap langkah Lamine Yamal seiring karirnya yang berkembang sangat pesat juga. Untuk nasihat Robert Lewandowski diharapkan menjadi pengingat bagi pesepak bola muda. Mental yang kuat menjadi kunci agar Lamine Yamal tetap fokus untuk mampu menghadapi beberapa tekanan di luar lapangan tersebut. Dan untuk Robert Lewandowski adalah mungkin tekankan hidup harus seimbang juga. Artinya apa di sini? Yaitu Robert Lewandowski menilai bahwa Lamine Yamal perlu untuk hidup lebih tetap fokus pada karirnya sendiri juga tentunya. Yaitu adalah pemain Polandia ini menekankan bahwa masih banyak waktu di depan Lamine Yamal untuk belajar dan berkembang juga. Lamine Yamal sangat muda dan ia bisa menikmati hidupnya, ujar Robert Lewandowski. Dan ia harus menikmati hidup karena segalanya tidak hanya sepak bola saja, tetapi juga harus di luar lapangan masih ada di depan mata tentunya. Dan untuk yang berikutnya tentu ada momen sulit bagi dia, bagaimana menghadapi segala hal di sekitarnya juga. Padahal itu tidak mudah dan ia tidak juga harus menikmati semuanya, yaitu masih di usia ini. Karena di sini juga kamu bisa mungkin untuk di masa depan tidak bisa kamu harus menemukan keseimbangan tersebut. Dan untuk yang berikutnya adalah ia adalah orang yang baik tentunya orang-orang yang tidak mengerti bahwa kami ingin menunjukkan siapa diri kami. Dan dia menunjukkan siapa dirinya tentu akan banyak spekulasi, banyak juga pembicaraan tentangnya. Lanjut Robert Lewandowski teman-teman. Dan yang berikutnya adalah tekanan media dan mental yang sangat kuat Itu perlu diperhatikan juga untuk Lamine Yamal pada saat ini karena Robert Lewandowski menekankan bahwa Lamine Yamal harus siap menghadapi sorotan media juga dan tekanan besar publik tentunya. Mental yang kuat menjadi modal yang sangat penting, akan tetapi tampil optimal di lapangan juga dan ia harus bekerja keras, kata Robert Lewandowski. Dan yang berikutnya adalah tapi bagian di luar lapangan juga adalah sebuah emosi ketika satu hari di media sosial kamu di atas dan hari-hari yang berikutnya berada di bawah, dan berarti tekanan besar bagi tubuh, pikiran, dan kepala, dan ia juga kemungkinan harus menemukan jawaban untuk ini di masa depan tersebut. Dan untuk yang berikutnya adalah Lamine Yamal tak bisa bandingkan pemain lain juga tentunya.
Uh, Seperti Robert Lewandowski juga menemukan Lamine Yamal unik dan tidak bisa dibandingkan dengan pemain muda lainnya, dan ia menyebutkan setiap pemain memiliki jalan masing-masing terhadap perbandingan dengan Franco Marstu Uno di Madrid juga. Dan kamu tidak bisa membandingkan pemain ya, terutama di usia muda, ujar Lewandowski. Tentu mereka punya tekanan dan menemukan seseorang seperti Lamine Yamal, saya pikir itu mustahil dan lebih baik mengikuti jalanmu sendiri tentunya. Dan tentu untuk para penggemar juga ya, harapan yang selalu kita harus menemukan seseorang seperti Lamine Yamal. Dan kami tidak bisa menemukan karena tipe pemain seperti ini tidak lahir di setiap kota, setiap tahun, dan ia seperti sekali dalam 10 tahun teman-teman. Dan sama seperti di masa lalu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, dan mereka bermain benar-benar berbeda. Kamu tidak bisa menemukan Messi berikutnya atau Cristiano Ronaldo yang berikutnya karena mereka unik, lanjut Robert Lewandowski teman-teman. Ya, itu adalah merupakan pembahasan yang menarik kita juga untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik teman-teman, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Untuk pembahasan kita yang berikutnya adalah yaitu adalah tantangan musim kedua Barcelona. Berat untuk Hansi Flick ya, target juara Eropa teman-teman ya. Apakah permasalahannya di sini? Ya, kita akan bahas secara singkat dan padat saja untuk hari ini. Yaitu John Cruyff ya, tentunya pernah mengatakan ya bahwa ya, musim kedua seorang pelatih di klub ya merupakan fase yang paling sulit tentunya. Tekanan semakin menguat dan ekspektasi melambung tinggi. Ya, untuk sementara ruang untuk melakukan sebuah kesalahan justru semakin menyempit, dan kini giliran Hansi Flick yang berada di titik tersebut bersama Barcelona. Flick telah berhasil membawa Barca meraih treble domestik di musim pertamanya teman-teman. Ya, namun seperti yang pernah dialami Frank Rijkaard ya dahulu ya, pada musim kedua ya bisa menjadi momen penentu apakah proyeknya akan naik level ke lebih yang tertinggi, justru mengalami stagnasi juga dengan skuad yang lebih kuat juga dan mental pemain yang solid. Dan ambisi besar di Liga Champions, Barcelona tak siap untuk bersaing. Meskipun demikian, untuk tantangan yang seperti masalah defensif juga teman-teman dan dinamika atmosfer tim tetap mengintai di balik optimisme tersebut. Bagaimana Flick mempersiapkan timnya dan apa saja yang harus diperbaiki, dan bisakah Barcelona menjadi paket lengkap juga seperti era keemasan mereka? Yaitu adalah merupakan pelajaran dari era Rijkaard tentunya, pola sukses yang berulang tentunya, yaitu adalah yang dimulai pada era Barcelona pada tahun 2003 yang lalu dengan mencapai sebuah finish kedua di Liga Champions di La Liga ya teman-teman ya. Di musim keduanya dengan menambah pemain seperti Samuel Eto'o dan Deco, Barcelona meraih gelar domestik sebelum akhirnya menjuarai Liga Champions pada musim 2005 tersebut. Dan saat itu Flick ya menghadapi situasi yang sangat berbeda dengan kondisi dulunya. Treble domestik di musim debut ya tentunya memang menjadi modal yang sangat kuat, tetapi ya musim kedua membutuhkan lebih dari sekadar konsentrasi juga. Dan skuad kini terlihat lebih matang dengan penampakan Marcus Rashford dan Joan Garcia yang langsung memperkuat lini serang dan pertahanan. Yang sangat menarik adalah semangat tim terlihat lebih jelas dan lebih solid dibanding yang sebelumnya. Baik itu dari kekalahan dari Inter di semifinal Liga Champions, mereka masih membekas dan masih dalam ingatan juga dan menjadi motivasi tambahan juga bahwa Hansi Flick ya tentunya bahwa seperti Rijkaard dahulu pada musim ini adalah sebuah kesempatan emas juga ya teman-teman untuk membawa Barcelona kembali ke puncak Eropa tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah merupakan masalah defensif ya tentunya. Tantangan terbesar Flick pada musim ini adalah sebuah statistik yang menunjukkan bahwa Barcelona bukanlah tim dengan
pertahanan terburuk juga pada musim lalu. Nah, dengan catatan gol 39 dan kebobolan di La Liga. Namun momen-momen tersebut adalah momen-momen krusial seperti semifinal di Liga Champions melawan Inter. Mereka tampak sangat rapuh juga tentunya. Dan bahkan dari Benfica dan Dortmund ya sempat mencatatkan 4 gol dalam satu pertandingan. Barcelona dan juga Flick dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan garis pertahanan, tidak yang agresif juga. Ya, namun dengan kepergian Inigo Martinez juga tentunya merupakan pilar yang sangat penting di lini belakang. Barcelona harus mencari sirkulasi alternatif juga seperti Ronald Araujo dan Andreas tentunya, dan menjadi duo utama kedua yang masih perlu membuktikan konsentrasi tersebut. Dan Flick yang berusaha memulihkan sebuah kepercayaan ya tentunya dari Araujo yang sempat mengalami fase sulit ya pada musim lalu dengan dengan pendekatan ya tentunya dari pelatih asal Jerman ini, dan dia berharap ya sang bek Uruguay bisa kembali ke performa terbaiknya juga. Dan yang berikutnya adalah manajemen pemain. Kunci Flick membangun tim yang solid ya tentunya. Salah satu dari keunggulan Flick adalah sebuah kemampuan dan memaksimalkan potensi di setiap pemain, baik itu dari Mats Belnau misalnya, dan dia mengalami cedera pada musim lalu tetapi mendapatkan perhatian khusus dari sang pelatih tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah Flick bahkan yang memberikan buku motivasi kepada Belnau tentunya, yang mempercepat ya teman-teman ya untuk proses pemulihan kausul, yang serupa juga yang terjadi pada Gavi dan Eric Garcia juga. Dan Gavi yang sempat mengalami sebuah kesulitan pada pasca cedera ACL dan kini tampil bersinar di pramusim, dan sementara Garcia yang hampir hengkang pada Januari lalu tentunya, yaitu justru memilih pilihan utama di lini pertahanan. Dan tak ketinggalan Robert Lewandowski tetap menjadi andalan meskipun usia tak muda lagi, dengan Ferran Torres dan Rashford sebagai alternatif. Barcelona berharap bisa mengurangi ketergantungan pada striker asal Polandia tersebut. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika pembahasan ini menarik ya teman-teman, silakan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf, dan semuanya ini adalah merupakan sebuah hiburan semata. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.